Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya dari Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menyampaikan tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Untuk soalnya, kita bisa lihat soal pertama, yaitu buat pola segitiga dari NIM. Kemudian ambil dari digit terakhir NIM sebagai tinggi segitiga. Jadi contoh NIM pada soal nomor 1 yaitu 2304111013. Kemudian digit terakhir itu kan 3 ya. Jadi tinggi segitiga itu 3. Jadi nanti hasil tipe skripnya untuk mencetak segitiga angka dengan pola 1, 1, 2, 1, 2, 3. Tapi nanti jika tinggi segitiganya 5, maka nanti kita akan menampilkan angka 1 sampai 5. Nah, di sini saya membuat program tipe skripnya menggunakan CMD ya. Sebelumnya saya sudah install Node, TS, dan teman-temannya. Nah, untuk membuat tipe skripnya, langkah pertama yaitu membuat tipe skrip dengan nama, maaf salah, notepad, segitiga, 3.ts. Terus kemudian kita enter. Mana ini notepad.ts? Nah, segitiga. Oke. Sini saya sudah membuka programnya ya. Jadi kita menggunakan notepad. Langkah pertama yaitu kita menuliskan tinggi segitiga dengan kode program. Nah, di sini kita pakai const tinggi 3 number sama dengan 3. Cos dengan variabel tinggi segitiga ini adalah nilai utama yang kita ambil dari digit terakhir NIM ya. Jadi nanti atau dari sini kita bisa menetapkan tinggi segitiganya ya. Kita kan menetapkan tinggi segitiganya itu 3 ya. Atau kita juga bisa ubah ini tingginya sesuai dengan kebutuhan loopingnya. Jadi variabel ini yang menentukan berapa banyak baris yang harus dicetak nantinya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu function. Function cetak segitiga angka tinggi ini kita tulis number terus width untuk function ini adalah cara untuk memanggil fungsi dengan tinggi yang sama dengan angka 3 ya. Kemudian selanjutnya itu for declare baris number sama dengan 1 baris tinggi baris
plus plus. Nah, untuk for ini ya, jadi ini adalah perintah untuk yang bertugas sebagai looping ya. Jadi ini perintah untuk looping luar baris. Number satu ini adalah cara untuk memulai dari baris pertama ya. Ini, sedangkan baris ini tinggi ini akan berhenti setelah mencapai baris akhir. Nah, misal baris ketiga, jadi nanti perulangan atau looping ini akan berjalan 3 kali untuk baris 1, baris 2, dan baris ketiga. Get output baris string for kolom nomor dengan 1, kolom baris kolom plus plus sama. Sedangkan untuk loop ini bertugas untuk mencetak angka ya. Jadi bertugas untuk mencetak angka atau kolom pada baris yang sedang aktif. Jadi kolom ini ya, jadi kolom ini baris ini adalah kunci polanya. Jumlah angka yang akan dicetak nanti selalu sama dengan nomor baris saat ini. Kemudian output baris, output baris plus sama dengan kolom plus. Nah, kita tutup Kurawa, kemudian console.log output baris trim, buka kurung, tutup kurung, terus jangan lupa titik 2. Nah, setelah semua angka untuk satu baris dikumpulkan di dalam variabel ya, output baris ini, dalam variabel output baris ini barulah kita mencetak ke konsol ya, console.log ini ya, menggunakan console.log ini. Nantinya secara otomatis akan membuat baris baru sehingga setiap kolom atau setiap kali loop keluar atau selesai, kita akan pindah ke baris berikutnya. Kita tutup Kurawa dulu, kemudian cetak segitiga, cetak segitiga angka ini tadi namanya tinggi underscore segitiga. Kemudian kita bisa simpan ya, karena kita tadi sudah membuat notepad-nya dengan ekstensi .ts, jadi kita hanya cukup menyimpan Ctrl S. Nah, untuk tempat penyimpanan ini sudah saya atur ke file yang sudah terinstall dengan Node.js ya. Jadi sudah tersimpan. Terus kita bisa close. Nah, kita bisa lihat di sini di programnya, coba kita klik dir apakah sudah muncul segitiga. Nah, ya ini. Nih, kita punya file segitiga ya, dengan jumlah teks di dalamnya itu ada 338.
Kemudian selanjutnya untuk memanggil tipe script segitiga.ts itu dengan cara node segitiga dot maaf ts. Apakah berhasil? Oh, terjadi error. Errornya di mana ini? Berarti errornya di for let column number. Ya, oke. Kita akan perbaikin. Jadi kita buka lagi filenya segitiga.ts. Kita perbaikin di errornya. Tadi error di for let column. Error di for let column number. Output. Coba kita ubah. Apa ya? Spasi coba. Oke, coba dan segitiga .ts. Oh ya, nih. Berarti kita tadi harus pakai spasi, teman-teman. Nah, sudah selesai. Jadi kita bisa memanggil segitiga.ts dengan perintah di CMD ya. Node segitiga.ts. Nah, ini perulangan 1, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, jika kita akan membuat tinggi segitiga itu 5, jadi kita nanti bisa ubah di sininya. Di tinggi segitiga number ini, kita ubah menjadi 5. Coba ya. Kita ubah menjadi 5, kita save dulu, Ctrl S, kemudian kita di sini lihat node segitiga.ts. Nah, sudah berubah 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia looping itu 5 kali ya. 5 kali atau 5 baris. Ini kan tadi di awal dia loopingnya hanya 3 baris. Oke. Di soal nomor 2 ini kita membuat deret aritmatika ya. Maaf, saya potong videonya, rekaman layarnya karena terlalu panjang ya. Untuk cons name string ya, ini adalah bahan utama ya dari name yang sudah ada di soal tadi, dan kita menyimpan nomor ini di pada yang namanya name. Kemudian perintah konsol ini nim.slice min2 ini itu perintah untuk mengambil 2 karakter terakhir dari name ya, karakter terakhir dari name. Kemudian selanjutnya ini ya, di perintah ini kita mengubah teks 13. Jadi angka 13 menyimpan sebagai angka awal suku pertama, kemudian kita ambil angka yang berbeda ya. Slice min 3 min 2 nih. Angka terakhir ya yang berbeda. Pada NIM 2304 ini angka ketiganya yaitu adalah angka 0 ya. Jadi nanti kita tambahkan 1 ke angka yang baru ya. Deret ketiga terakhir berarti kan 0 ditambah 1 ya. Kemudian jumlah suku kata itu ada setelah 10 ya. Selanjutnya kita akan eksekusi dengan kode program ini, function cetak deret aritmatika. Ya, ini adalah kumpulan dari perintah yang harus dilakukan mesin. Jadi kita memberi nama kumpulan perintah ini sebagai apa? Cetak deret aritmatika.
ya. Selanjutnya itu menyiapkan wadah kosong itu ini deret number ya. Kita menyiapkan wadah kosongnya di sini. Kemudian kita akan menampilkan informasi konsol atau kita mencetak informasi seperti deret aritmatika NIM, kemudian angka awal dan seterusnya sampai 10 suku pertama ini, ya kan? Ini hanya menampilkan hasil dari perhitungan ya. Kemudian lakukan pengulangan sampai sebanyak 10 kali. Nih, masalah for let number ya, plus-plus ini. Nah, variabel i ini adalah perhitungan mulai dari 0 ya. Kemudian setelah dikali selesai perhitungan satu angka i ya, i bertambah 1 ya kan, bertambah 1. Jika proses berhenti, jika i sudah mencapai perhitungan atau ini jumlah suku dari 10 ini ya, mencapai 10. Nah, eh, kalau ini yang mana ya? Suku sekarang. Kalau ini adalah inti dari perhitungan ya. Suku sekarang number angka plus i kali beda ya. Ini adalah inti dari perhitungan deret ya. Rumus saat ini ya, rumus awal ditambah i dikali 1 ya, kali 1. Kemudian angka hasil hitungan nanti dimasukkan ke dalam deret push suku sekarang. Kemudian nanti setelah 10 kali perhitungan selesai ya, kita akan menampilkan semua angka di wadah yang tadi ya, ke layar terpisahkan dengan koma nih, console.log_deret.join ya, kita pisahkan dengan koma ya. Kemudian setelah semua selesai kita buat tombol start programnya. Ini tombol start programnya. Jangan lupa kita save. Kita lihat lagi di sini. Lihat apakah ada mana-mana deret.ts ini ya. Coba kita print. Kita berikan perintah node deret.ts. Apakah masih berhasil? Nah, berhasil ya. Ini deret aritmatika. 10 suku pertama ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi setelah 10 suku pertama dia akan berhenti ya, tidak terjadi perhitungan ya. Oke.